Untuk orang normal, itu akan terdengar seperti dukungan, seperti kata-kata, ayo, kamu harus bisa, kamu harus bangkit. Tetapi untuk orang dengan mental health issue, kata-kata tersebut bisa menjadi pressure untuk dirinya. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, nama aku Suci, teman manusia asa. Podcast Anyaman Jiwa episode kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Aku akan bercerita tentang bestiku yang mengalami mental health issue. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Beberapa faktor yang membuat seseorang bisa mengalami gangguan kecemasan adalah pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis, faktor genetik, gangguan kepribadian, efek samping dari obat tertentu, dan penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Ada terdapat beberapa jenis gangguan kecemasan, mulai dari gangguan panik yang mengalami serangan panik secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas, gangguan kecemasan sosial yang merasa cemas dan takut secara luar biasa terhadap situasi sosial atau interaksi dengan orang lain, dan gangguan kecemasan umum atau sering disebut dengan generalized anxiety disorder yang penderitanya tidak bisa fokus pada suatu hal, sulit berkonsentrasi, dan tidak bisa merasa santai. Berawal dari curhat, karena kami teman dekat dan masalah dia sudah cukup serius, akhirnya aku memutuskan untuk membantu bestiku yang menghadapi mental health isunya. Mungkin akan terdengar sulit ketika ada seseorang, bahkan teman dekatmu sendiri yang memiliki mental health issues. Dihadapkan pada kenyataan seperti itu, tentunya sangat tidak mudah bagiku. Tetapi, perlahan aku mulai menyadari bahwa setidaknya aku bisa membantu temanku yang sedang berjuang untuk memulihkan dirinya sendiri. Biasanya ada banyak sekali pemicu yang dialami oleh teman dekatku yang memiliki mental health issue, seperti halnya kenangan yang masih membekas atas peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi di masa lampau, adanya pressure maupun stigma negatif dari orang-orang sekitar, dan pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan realita yang ada di hadapannya. Di satu waktu, ketika salah satu pemicu tersebut muncul, tentunya ini dapat menimbulkan adanya perubahan suasana hati pada temanku yang tadinya sebenarnya baik-baik saja. Tetapi ketika teringat akan satu hal tersebut, perubahan suasana hati tersebut terjadi. Moodnya menjadi berubah dan lebih banyak berdiam diri. Ketika dihadapkan dengan hal semacam itu, tentunya aku merasa sangat sedih. Bahkan pada saat itu juga aku ingin sekali memeluknya dan mengatakan all is well, tidak apa-apa, menangislah. Suasana hati yang ia rasakan pada saat itu berdampak pada diriku. Ini juga yang membuat diriku menjadi lebih aware dengan emosi yang aku punya maupun keadaan mental health temanku. Ketika bestiku sedang berusaha untuk berjuang dalam menghadapi mental health isunya, aku berusaha membantunya dengan berbagai macam cara. Seperti halnya, aku menyadari keadaan dan kondisi yang sedang dihadapi oleh teman dekatku ini. Aku menjadi pendengar yang baik karena aku merasa biasanya orang dengan mental health issue tidak membutuhkan solusi. I guess they just need you. So, let them share as much or as little as they want to. Kemudian, aku tidak lupa pula untuk memberikan senyum, pelukan, dan keberadaanku ketika berada di dekatnya. Ia merasa bahwa dirinya dianggap ada oleh orang-orang di sekitarnya. Aku memberikan afirmasi positif kepada dirinya, menyatakan bahwa dirinya berharga. Tak lupa pula
untuk mencari informasi terkait dengan mental health issue yang ia alami. Dan jangan lupa perbanyak membaca, karena secara tidak langsung aku bisa menghindari kata-kata yang sebenarnya untuk orang normal itu akan terdengar seperti dukungan. Seperti kata-kata, ayo kamu harus bisa, kamu harus bangkit. Tetapi untuk orang dengan mental health issue, kata-kata tersebut bisa menjadi pressure untuk dirinya. Tak lupa pula untuk mengajak temanku melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif agar ia menjadi lebih produktif. Yang terakhir, aku juga harus bersabar dan tidak memasukkan situasi yang terjadi pada saat ini ke dalam hatiku. Teruntuk kamu yang sedang mengalami mental health issue, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengolah perasaan. Yang penting, kamu melakukan hal yang menurutmu benar saat ini. Dan ingatlah, sekarang dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya adalah saat yang paling penting bagi kita untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Aku tahu apa yang kamu perjuangkan saat ini bukanlah hal yang mudah, karena akan selalu ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. And I know sometimes you want to give up on everything. Kamu boleh capek, kamu boleh mengeluh, menangis, dan marah sepuasmu. Tetapi jangan pernah memutuskan bahwa kamu ingin menyerah ya. Terima kasih ya sudah berusaha untuk melewati hari-harimu yang tidak mudah ini. Terima kasih karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Remember, don't hurt to yourself. You are destined to have a happy ending after everything you've been through. I hope you always remember how valuable you are. You belong here just as much as anyone else, making an impact on every person you meet. You are needed even if you cannot see it at the moment. Tujuan aku cerita karena kamu gak sendirian. Ada aku dan teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini, dan terima kasih juga mau mendengarkan aku. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan kirim aja langsung ke podcast@kgmedia.id dan di Manusia Asa. Manusia Asa juga memiliki tempat buat kamu yang ingin belajar psikologi secara teori maupun praktik. Jadi bisa banget ya buat kamu mampir di Manusia Asa. Manusia Asa, teman belajar psikologimu. Selain itu, juga bisa DM ya di sosial media @medio_by_kgmedia dan follow Instagram Manusia Asa di @manusiaasa.id. Aku Suci dari teman Manusia Asa. Ditunggu ya episode yang lainnya. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.